Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Misteri Ken Arok dibalik rentetan suksesi berdarah. Ditulis oleh Eko Armunanto, 7 April 2021. Suksesi berdarah-darah yang legendaris itu, Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok yang lantas mengawini jandanya, Ken Dedes. Ken Arok mati dibunuh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati mati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dari Selir. Tohjaya mati akibat pemberontakan Ranggawuni, anak Anusapati. Hanya Ranggawuni yang digantikan Kertanegara, putranya, secara damai. Tidak diketahui siapa pencipta Pararaton dan apa kaitannya dengan Ken Arok, sehingga bukan saja kisah Ken Arok mengawalinya, tapi juga sangat mendominir. Tidak seperti Negara Kretagama karya Empu Prapanca, Pararaton oleh para ahli sejarah dinilai terlalu banyak bercampur baur dengan mitos dan supranatural, sehingga banyak bagian tidak memenuhi kaidah untuk diakui sebagai bukti sejarah. Pararaton mengisahkan Ken Arok. Ibu Ken Arok disetubuhi Brahma atau Dewa Pencipta, sehingga lahirlah Ken Arok. Ini sama saja mengklaim bahwa Ken Arok anak dewa, padahal Kendok adalah istri Gajah Para. Jadi ini mirip-mirip kisah asal-usul Hercules, anak Zeus, sang penguasa alam semesta. Kendok meletakkan tubuh mungil Ken Arok di atas sebuah kuburan ketika baru saja melahirkannya. Tubuh mungil Ken Arok memancarkan sinar, menarik perhatian Ki Lembong, seorang pencuri yang kebetulan lewat. Ki Lembong mengambilnya sebagai anak dan membesarkannya, serta mengajarkannya seluruh keahliannya. Dalam naskah disebutkan juga bahwa Ken Arok berulang kali diselamatkan dari kesulitan melalui campur tangan dewata. Disebutkan suatu kejadian di Gunung Kriar Lejar, di mana para dewa turun berkumpul dan Batara Guru menyatakan bahwa Ken Arok adalah putranya dan telah ditetapkan akan membawa kestabilan dan kekuasaan di Jawa. Juga dikisahkan bahwa Loh Gawe adalah seorang Brahmana datang jauh-jauh dari India untuk mencari titisan Wisnu. Lantas yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Gajah Para mati ketika Ken Arok masih dalam kandungan. Kendok kemudian direbut oleh Raja Kediri, dan Ken Arok begitu dilahirkan langsung dibuang oleh ibunya, ditaruh di sebuah komplek kuburan, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri perampok bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan, lihai mencuri merampok, juga hobi berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Kemudian dia diasuh Bango Samparan, seorang penjudi dari Karuman, sekarang Garum Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Terlebih Loh Gawe meramalkan Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Ini makin membuat Ken Arok berhasrat untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Dalam perjalanan sejarahnya, raja terbesar Singasari adalah raja terakhir, Kertanegara,
1272 sampai 1292 yang menjelajah hingga wilayah luar Jawa. Pada tahun 1275, Kertanegara membentuk pasukan ekspedisi Pamalayu dalam rangka menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi Mongolia ketika Sumatera berada dalam penguasaan Kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1289, Kaisar Mongolia Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari menekan agar Jawa mengakui kedaulatan Mongolia, namun ditolak Kertanegara. Nagara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singasari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang atau Malaysia, Gurun, sekarang Nusa Penida, dan Bakulapura atau Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang yang masih keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri. Dalam konteks hubungan darah dengan Kertajaya, Jayakatwang tercatat Tiongkok menyebutkan Haji Katang juga merupakan sepupu sekaligus ipar, sekaligus juga besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara tewas terbunuh. Ini menandai turunnya Singasari. Jayakatwang kemudian menjadi raja dengan membangun kembali kerajaan Kediri, tapi tidak bertahan lama. Terbunuhnya Tunggul Ametung oleh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring menjadi awal suksesi berdarah yang tersohor itu dalam perjalanan kerajaan Singasari. Suksesi berdarah itu hanya muncul dalam kitab Pararaton, tidak muncul dalam negara Kertagama. Barangkali negara Kertagama yang ditulis pada zaman Hayam Wuruk sengaja menyembunyikannya karena memandangnya sebagai aib. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, menyatakan dirinya penerus dinasti Rajasa, tertuang dalam prasasti Balawi. Pernyataan itu berarti menegaskan dirinya keturunan Ken Arok. Barangkali negara Kertagama berusaha mengesampingkan bahwa Majapahit didirikan oleh seorang keturunan penjahat, Ken Arok. Ada 3 versi mengenai asal-usul Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Pertama adalah versi Kesultanan Cirebon bahwa ibu dari Raden Wijaya adalah Dyah Lembutal. Dyah Lembutal ini adalah cucu dari anak Ken Arok yang bernama Mahisa Wong Teleng. Sedangkan ayah dari Raden Wijaya adalah Rakyan Jayadharma, putra Prabu Guru Dharmasiksa, Raja Sunda Galuh tahun 1175 sampai 1297. Kedua adalah versi Nagara Kertagama. Menurut naskah ini, Dyah Lembutal bukan perempuan melainkan laki-laki. Ayah Raden Wijaya bernama Lembutal, putra Narasing Hamurti atau Mahisa Campaka. Ketiga, naskah Pararaton juga mengatakan Raden Wijaya anak dari Mahisa Campaka atau cucu Ken Arok dari anaknya yang bernama Mahisa Wong Teleng. Hubungan Raden Wijaya dengan Kertanegara adalah menantu. Atas saran Arya Wiraraja, dia diampuni oleh Jayakatwang setelah menyerahkan diri. Jayakatwang senang atas penyerahan diri Raden Wijaya, lantas menghadiahinya hutan tarik. Oleh Raden Wijaya, hutan itu dibabat, dijadikan desa dan diberinya nama Majapahit. Dalam hutan itu banyak buah maja, rasanya pahit. Karena itulah daerah tersebut lalu diberi nama Majapahit. Demikian misteri Ken Arok dibalik rentetan suksesi berdarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu Rahayu Sagung dumadi.